Dari tanah Parepare yang jauh, seorang anak bermimpi menggapai langit. Mimpi yang bukan sekadar hayalan, tapi tekad baja yang ditempa ilmu untuk mengharumkan nama bangsa. Dialah Baharudin Yusuf Habibie, seorang insinyur jenius yang merancang sayap logam, sekaligus negarawan yang merajut sayap demokrasi Indonesia di saat genting. Kisahnya adalah bukti bahwa kecintaan pada tanah air dan penguasaan ilmu pengetahuan dapat mengubah takdir sebuah bangsa. Mari kita terbang menyusuri jejak sang visioner. Parepare, 25 Juni tahun 1936. Disinilah Habibie kecil menghirup udara kebebasan dan laut luas. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, sang ahli pertanian yang disiplin. Dan ibunya, Raden Ajeng Tuti Marini, perempuan Jawa yang kuat, menanamkan nilai-nilai fundamental, kerja keras, kejujuran, dan iman yang mendalam. Tragedi mengguncang saat Habibie remaja, ayahnya wafat mendadak. Sang ibu, dengan keteguhan luar biasa, memindahkan keluarganya ke Bandung demi pendidikan terbaik anak-anaknya. Disinilah benih kecintaan pada teknik, khususnya mesin dan fisika, mulai tumbuh subur di SMA Kristen Dago. Habibie muda sudah menunjukkan kejeniusannya. Namun lebih dari itu, dia menunjukkan disiplin dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Beasiswa ke ITB hanya sebentar. Tahun 1955, takdir membawanya ke Technische Hochschule Aachen, Jerman Barat. Di negeri yang hancur pasca perang, Habibie bertekad, saya harus sukses, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa anak Indonesia bisa. Hidup serba kekurangan, makan roti kering, tapi semangatnya membara. Dia lulus summa cum laude untuk diploma Ing dan meraih gelar Doktor Ing dengan predikat sempurna, sebuah prestasi langka. Disertasinya tentang konstruksi pesawat menjadi fondasi karir gemilangnya. Di tengah kerasnya perjuangan akademik, dia menemukan pelabuhan hati, Hasri Ainun Besari. Cinta mereka legendaris. Ainun bukan sekadar istri, tapi partner hidup, penyemangat, dan pengelola rumah tangga yang cerdas, memungkinkan Habibie sepenuhnya fokus pada visinya. Mereka menikah sederhana di Bandung pada tahun 1962, sebelum kembali ke Jerman. Jenius Habibie segera diakui dunia. Dia menjadi wakil presiden bidang teknologi di perusahaan raksasa penerbangan, Messerschmitt Ballkoblom MBB di Jerman. Dialah satu-satunya orang Asia yang menduduki posisi strategis itu. Karyanya seperti teori crack propagation perambatan retak atau Habibie Factor yang merevolusi desain pesawat, membuatnya lebih ringan, aman, dan efisien. Hingga kini, karyanya masih dipakai oleh industri pesawat terbang. Namun, hatinya selalu di tanah air. Panggilan Presiden Soeharto membawanya pulang pada tahun 1974. Dengan semangat, Indonesia bisa. Dia memimpin transformasi industri strategis, mendirikan dan memimpin PT Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN, sekarang PTDI, tempat lahirnya pesawat seperti CN-235, N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop regional pertama rancangan, dan produksi dalam negeri yang canggih. Pesawat N250 terbang perdana 1995, simbol kebanggaan nasional. Selanjutnya, menginisiasi dan memimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, membawa pendekatan saintifik dalam pembangunan nasional. Beliau menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi 1978 sampai 1998. Habibie membuktikan, Indonesia punya sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di teknologi tinggi. IPTN menjadi kawah candra di muka bagi ribuan insinyur Indonesia. Mei tahun 1998, Indonesia bergejolak. Krisis ekonomi, kerusuhan, dan tekanan reformasi memuncak. Akhirnya, Presiden Soeharto lengser setelah 32 tahun memegang kekuasaan. Sesuai konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie naik menjadi Presiden RI ketiga.
Masa jabatannya singkat, hanya 518 hari, tapi dampaknya monumental. Pertama, demokratisasi dan kebebasan. Mencabut undang-undang subversi, membebaskan tahanan politik, memberikan kebebasan pers yang luar biasa. Kedua, reformasi politik. Menginisiasi Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 22 1999, yang mendesentralisasi kekuasaan, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilu yang demokratis, Fondasi Pemilu Langsung Pertama 1999. Ketiga, stabilisasi ekonomi, berhasil menurunkan inflasi yang sempat meroket dan menstabilkan nilai rupiah. Keempat, referendum Timor Timur. Keputusan kontroversial menggelar jajak pendapat di Timor Timur yang akhirnya memisahkan diri. Keputusan berat yang diambil demi perdamaian dan menghindari pertumpahan darah lebih besar meski menuai kritik. Kelima, pertanggungjawaban transparan. Habibie adalah presiden pertama yang menyampaikan pertanggungjawaban langsung ke sidang umum MPR 1999. Meski akhirnya memilih tidak mencalonkan lagi, langkah ini mencontohkan akuntabilitas di masanya. Habibie memimpin transisi kacau balau menuju demokrasi dengan prinsip hanya ada satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hanya ada satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dia meletakkan batu pertama reformasi yang kita nikmati sekarang. Di balik kesibukannya sebagai ilmuwan dan negarawan, Habibie selalu punya sandaran terkuat, yaitu istri tercinta, Hasri Ainun Habibie. Kisah cinta mereka menginspirasi bangsa. Tanpa Ainun, tak ada Habibie, katanya. Kepergian Ainun pada 22 Mei tahun 2010 akibat kanker menjadi pukulan terberat. Habibie tampak hampa, kehilangan separuh jiwanya. Dalam duka, dia menulis buku Habibie dan Ainun, sebuah memoir cinta yang menyentuh jutaan hati dan diangkat menjadi film. Di masa tuanya, Habibie tetap aktif sebagai pemikir, penasihat, dan inspirator bagi generasi muda. Dia terus menekankan pentingnya penguasaan teknologi dan karakter kuat. Pada 11 September tahun 2019, di usia 83 tahun, setelah menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, sang visioner berpulang. Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Dia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, berdampingan dengan sang cinta, Ainun, dan bersatu untuk selamanya. Lalu, apa warisan terbesar B.J. Habibie? Bukan hanya pesawat atau undang-undang, tapi nilai-nilai abadi. Pertama, cinta tanah air yang nyata. Habibie memilih pulang dan mengabdi meski bisa hidup sangat mewah di Jerman. Prestasi globalnya ia dedikasikan untuk Indonesia. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keyakinannya bahwa hanya dengan menguasai iptek bangsa ini bisa maju dan mandiri. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa berkarya. Ketiga, integritas dan kerja keras. Disiplin tinggi, etos kerja luar biasa, dan menjunjung kejujuran dalam setiap langkah. Keempat, keberanian untuk berubah dan berinovasi, baik dalam merancang pesawat revolusioner maupun memimpin reformasi politik. Habibie tidak takut mengambil langkah baru yang berisiko demi kemajuan. Kelima, keteguhan dalam prinsip. Teguh memegang konstitusi dan keyakinannya, meski dihujani kritik, seperti dalam kasus Timor Timur. Keenam, cinta dan dukungan keluarga. Kisahnya dengan Ainun mengajarkan bahwa kesuksesan besar seringkali dibangun di atas fondasi cinta dan dukungan keluarga yang kokoh. Habibie membuktikan bahwa anak bangsa Indonesia mampu mencapai puncak keilmuan dan berkontribusi besar bagi dunia. Dia adalah role model bahwa kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dipadu cinta negara dapat membawa perubahan nyata. Baharudin Jusuf Habibie telah mendarat dalam damai. Namun, mimpinya untuk Indonesia yang maju, berdaulat di udara, dan bermartabat di kancah dunia masih terbang tinggi. Semangatnya, kecintaannya pada ilmu, dan dedikasinya pada negeri harus terus kita kobarkan. Seperti pesawat ciptaannya, mari kita terus mengudara, menggapai cita-cita, membawa nama harum Indonesia, mengikuti jejak sang visioner. Terima kasih, Pak Habibie, jasamu abadi. Selamat jalan, Sang Garuda.
Kisah hidup B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani bermimpi dan bekerja keras. Dia membuktikan bahwa anak Indonesia bisa menjadi yang terbaik di dunia. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya.